Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka selaku dosen mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Rafidi Sadra Afishena kali ini akan membahas tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu sebelum bangsa Indonesia merdeka. Nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius. Oleh sebab itu, maka kausa materialis dari Pancasila itu pada dasarnya adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk memahami secara lengkap pada kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, diperlukan adanya pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara yang didasari atas asas hidup bersama demi kesejahteraan, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Untuk memberikan gambaran bagaimana Pancasila dalam konteksnya dengan sejarah perjuangan bangsa dapat dijelaskan secara singkat jalannya sejarah tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada zaman Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi dengan rajanya Mulawarman beserta masyarakatnya telah berupaya memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana akhirnya membangun yupa atau tiang batu sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai-nilai sosial politik dan nilai ketuhanan sudah ada sejak zaman kerajaan tersebut. Selanjutnya, zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya muncul sekitar abad ke-7 di Sumatera. Nilai Pancasila dari kerajaan ini bisa dilihat dari kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan kerajaan ini, antara lain adalah mempersatukan kegiatan perdagangan, sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya. Sementara dalam bidang politik, para rohaniwan menjadi pengawas pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci di sekitar kerajaan, sehingga kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Di bidang agama dan kebudayaan, dikembangkan dengan pendirian Universitas Agama Buddha yang sangat terkenal di kawasan Asia. Bahkan banyak guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Universitas Sriwijaya tersebut. Contohnya Dharma Khitri. Lalu di bidang kesejahteraan rakyat, terdapat ungkapan yang berbunyi Marfuat Vanua Sriwijaya Siddhayatra Subiksa, yang artinya cita-cita negara yang adil dan makmur. Selanjutnya, zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum lahirnya kerajaan Majapahit, banyak kerajaan-kerajaan muncul secara silih berganti. Misalnya kerajaan Airlangga yang kegiatan kerajaannya sangat erat dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya yaitu membangun bangunan keagamaan dan asrama. Lalu pada tahun 1019, para pengikut raja dan para Brahmana telah melakukan musyawarah dalam rangka menentukan siapa raja yang akan melanjutkan kekuasaan. Nilai ini adalah gambaran dari nilai-nilai pada sila keempat Pancasila. Untuk kesejahteraan rakyat, Raja Airlangga memerintahkan agar membuat tanggul dan waduk yang dipergunakan untuk pertanian rakyat. Ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Selanjutnya ada masa pada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 dan mencapai masa kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit membentang dari Semenanjung Melayu sampai Irian Barat. Nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Majapahit antara lain adanya sikap toleransi antara umat beragama, mengingat
pada saat itu di Majapahit terdapat 3 agama, yaitu Islam, Hindu, dan Buddha. Lalu dari segi persatuan, dapat dikaji dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada, yang berisikan tentang cita-cita untuk mempersatukan seluruh Nusantara. Lanjut ke zaman penjajahan. Dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, mulailah berdatangan orang-orang Eropa ke Nusantara, seperti Portugis dan Spanyol yang ingin menguasai rempah-rempah, namun lama-kelamaan perawanan mereka meningkat menjadi penjajah. Demikian pula dengan Belanda yang masuk ke Indonesia pada abad ke-16 dengan VOC-nya. Telah melakukan paksaan-paksaan sehingga banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Nusantara ketika itu. Dengan kondisi yang demikian, maka perlawanan rakyat pun terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Antara lain seperti perlawanan di Maluku yang dipimpin oleh Kapiten Patimura, perlawanan di Minangkabau yang dipimpin oleh Imam Bonjol, di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, dan di Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar, serta masih banyak perlawanan-perlawanan lainnya yang terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Namun karena ketiadaan persatuan dalam perlawanan terhadap penjajah, maka semua perlawanan tersebut kandas. Akhirnya, ketika bangsa asing semakin kejam, muncullah rasa nasionalisme dan menyadarkan kepada rakyat Nusantara ketika itu bahwa perlawanan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tidak akan efektif, sehingga perlu dibina rasa persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu dari sila Pancasila. Selanjutnya, lanjut ke masa kebangkitan nasional. Pada abad ke-19, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908, telah lahir suatu gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan ini adalah merupakan awal pergerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka. Dengan berdirinya Budi Utomo, akhirnya lahir pula berbagai organisasi atau pergerakan nasional lainnya. Contohnya yaitu Serikat Dagang Indonesia, Indische Party, Partai Nasional Indonesia, para pemuda yang memunculkan Sumpah Pemuda, dan Pertindo, serta masih banyak pergerakan nasional lainnya. Lanjut ke zaman penjajahan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda dan tipu muslihat dengan mengatakan bahwa Jepang adalah pelindung Asia. Jepang saudara tua Indonesia, dan masih banyak alibi lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang pada saat itu. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk menarik simpati dari warga Indonesia. Dalam perkembangannya, maka pada tanggal 29 April 1945, Kaisar Jepang atas nama pemerintah Jepang memberi hadiah ulang tahun berupa janji untuk memerdekakan bangsa Indonesia tanpa syarat. Kemudian, untuk maksud tersebut, serta agar memperoleh simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, dibentuklah suatu Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI atau Dokuretsu Zombie Kosakai, yang diketuai oleh Rajiman Wedyo Didingrat. Lanjut ke masa sidang BPUPKI. BPUPKI memiliki tugas pokok yaitu melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut melaksanakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, yang menitikberatkan pembahasan tentang landasan filosofi yakni dasar negara Indonesia. Dan sidang kedua yang berlangsung pada 10 Juli 1945 sampai dengan 16 Juli 1945 dengan substansi pada pembahasan Undang-Undang Negara Indonesia.
Pada sidang pertama, tanggal 29 Mei 1945, Ketua BPUPKI meminta kepada anggota peserta sidang untuk memberi masukan-masukan di seputar dasar negara Indonesia ketika sudah merdeka. Dan tokoh pertama yang tampil yaitu Muhammad Yamin. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan rumusan yang terdiri atas 5 dasar yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan yang dalam perubahan dan yang mengalami perubahan di saat beliau menyampaikannya secara tertulis, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada sidang kedua, tokoh yang tampil adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim, yaitu 2 orang tokoh muslim yang mengusulkan agar negara Indonesia menjadi dasar negara adalah negara Islam, adalah ajaran Islam. Namun, mereka tidak menyampaikan suatu rumusan sebagai tindak lanjutnya. Selanjutnya, dalam sidang hari ketiga, Supomo menyampaikan 5 dasar negara Indonesia, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya, pada sidang hari terakhir, Soekarno menyampaikan 5 dasar negara menurut pendapat beliau, yaitu nasionalisme, internasionalisme, demokratis, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Ketua BPUPKI meminta agar semua usulan tersebut diajukan kembali secara tertulis, dan untuk menindaklanjuti masalah tersebut dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang yang disebut panitia 8 dengan tugas utama adalah menampung semua rumusan dan usul-usul yang telah disampaikan pada masa persidangan pertama untuk diteliti dan dipelajari. Selanjutnya dibentuk lagi panitia 9 yang memiliki tugas untuk merumuskan dasar negara dan mencari modus atau jalan keluar antara apa yang disebut dengan golongan Islam dengan apa yang disebut dengan golongan kebangsaan mengenai agama dan negara. Akhirnya, dalam tugas panitia 9 tersebut, terciptalah rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian Muhammad Yamin menyebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Lanjut ke masa persidangan kedua. Pada masa persidangan kedua ini, pembahasan dipusatkan pada rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Akhirnya, BPUPKI menerima hasil kerja panitia itu. Selanjutnya, setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, kemudian pada tanggal yang bersamaan dibentuk pula PPKI. Pada tanggal 7 Agustus, Jenderal Terauchi sekali lagi mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Jepang akan memberi kemerdekaan kepada negara Indonesia. Namun, pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom ke kota Hiroshima. Kemudian pada tanggal 9 Agustus menjatuhkan bom juga ke kota Nagasaki. Dan akibat dari yang menyebabkan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Yang akibat menyerahnya Jepang kepada sekutu tersebut menyebabkan Indonesia kosong kekuasaannya. Akhirnya, dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang ada, Indonesia mengambil putusan sendiri untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta
sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat, yang diproklamirkan oleh Soekarno yang didampingi oleh Bung Hatta. Lanjut ke sidang PPKI yang pertama. Sidang PPKI yang pertama menjelaskan tentang akhirnya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang paling signifikan yaitu perubahan terhadap sila pertama Pancasila yang awalnya kedaulatan yang berdasarkan syariat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut ke sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945 yang menghasilkan putusan dengan pembagian departemen atau kementerian pemerintahan yang berjumlah 12 departemen dan membagi provinsi negara Indonesia menjadi 8 provinsi. Lanjut ke sidang ketiga. Sidang ketiga ini PPKI melakukan pembahasan tentang agenda Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang akhirnya dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Di sidang keempat, PPKI menyelesaikan sidang tersebut dengan pembentukan Komite Nasional. Lanjut ke masa kemerdekaan setelah proklamasi. Walaupun proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dilaksanakan pada 17 Agustus 1945, namun bangsa Indonesia masih menghadapi problema terutama yang berkaitan dengan tentara sekutu. Oleh sebab itu, untuk melawan sikap licik dan tuduhan dari Belanda tersebut, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat, yaitu menghentikan kekuatan luar biasa dari presiden sebelum habis masa berlakunya. Yang kedua, agar rakyat Indonesia mendirikan partai politik sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, tentang perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 Desember 1949, terjadi konferensi meja bundar di Den Haag yang berisi tentang konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat, mencakup 16 negara bagian. Yang kedua, konstitusi RIS menentukan sifat pemerintah berdasarkan atas demokrasi liberal, dan dengan berlakunya mukaddimah dalam konstitusi RIS secara tidak langsung telah menghapuskan seluruh jiwa dan semangat. Namun demikian karena sebelum persetujuan meja bundar di Belanda tersebut dilaksanakan, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan. Oleh sebab itu, persetujuan pada tanggal 27 September 1949 bukanlah berupa penyerahan kedaulatan, melainkan pemulihan kedaulatan. Lalu, secara politis, pendirian negara RIS hanyalah suatu taktik belaka. Lalu masuk ke masa Orde Baru. Dalam sejarah Indonesia, suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan setelah meletusnya G30 SPKI disebut dengan Gerakan Orde Baru, sementara masyarakat dan pemerintahan sebelumnya disebut Orde Lama. Munculnya Orde Baru ditandai dengan terjadinya berbagai aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Dan aksi tersebut juga akhirnya menuntut tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet, dan penurunan harga. Lanjut ke masa reformasi. Masa reformasi adalah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan Pancasila. Di sisi lain, rakyat banyak dikelabui dengan berbagai program yang mengatasnamakan rakyat. Namun, dalam realitanya hanya akan menguntungkan para elit ekonomi dan para pejabat semata. Akhirnya, sebagai akibat dari kuatnya tuntutan reformasi tersebut,
Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan presiden kemudian digantikan oleh wakil presiden, yaitu Profesor B.J. Habibie. Sekian penjelasan dari saya tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.